Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Ambon, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran. Definisi perencanaan pembelajaran menurut para ahli yang pertama yaitu menurut ahli Ananda 2019, perencanaan pembelajaran merupakan perumusan yang akan dilakukan guru dan murid dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sebelum dilaksanakannya pembelajaran secara nyata. Menurut Cunningham mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan menginformasi hasil yang diinginkan. Perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu pada jenjang kelas tertentu untuk topik tertentu dan satu pertemuan atau lebih. Komponen perencanaan pembelajaran mencakup tujuan, media, materi, metode, dan evaluasi. Manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memadu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kehidupan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur dan yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut dalam pembelajaran tersebut dengan perubahan perilaku. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut secara garis besarnya meliputi bidang pengetahuan, kognitif, sikap efektif, dan keterampilan psikomotor. Tujuan perencanaan adalah rumusan perilaku siswa, pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang harus terjadi pada setiap siswanya proses pembelajaran. Oleh karena itu, rumusan pembelajaran harus mencerminkan perubahan atau spesifik, mudah dikontrol dan terukur dalam setiap jenis perubahan yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil belajar yang telah dilakukannya. Ketercapainya tujuan pembelajaran dengan indikator perubahan yang terukur baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan tidak berarti bahwa hanya sebatas itu pun tujuan pembelajaran tersebut tercapainya tujuan pembelajaran merupakan tahap awal atau segi perantara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, kompleks, yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dalam tujuan merupakan
penjabaran dari tujuan yang ada di atasnya, yaitu tujuan kurikuler, tujuan lembaga, atau di sini saya mengambil satu strategi pembelajaran, yaitu strategi Aishwarya. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran Aishwarya ada 5. Yang pertama yaitu menganalisis pembelajaran atau menganalisis siswa. Model Aishwarya memberikan kepada pendekatan dan sistematis untuk menganalisis karakteristik para siswa yang mengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Yang kedua, menyatakan standar dan tujuan. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum, informasi yang tercatat dalam buku teks atau dirumuskan sendiri oleh perancang atau instruktur setelah melalui proses penilaian kebutuhan belajar atau learning need assessment. Yang ketiga yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan material. Menurut para ahli, menurut Sumaldino dan kawan-kawan, memaparkan ketika mengidentifikasi strategi pembelajaran untuk mata pelajaran harus memilih 2 strategi. Yang pertama yaitu strategi untuk guru atau strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Yang keempat yaitu mengharuskan partisipasi siswa. Agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien, proses pembelajaran memerlukan adanya karakteristik mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang sedang dipelajari. Yang dipelajari seperti pemberian pelatihan merupakan bagaimana melibatkan aktivitas mental siswa dalam materi yang dipelajarinya. Yang terakhir, yang kelima yaitu mengevaluasi dan merevisi. Langkah terakhir dalam modul Aishwarya yaitu mengevaluasi dan merevisi efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta menilai hasil capaian belajar siswa. Kompetensi pembelajaran adalah suatu bentuk tujuan pembelajaran. Atas dasar hal ini, tujuan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri di suatu bidang tertentu. Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. mengapa seorang guru harus memiliki perencanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Seorang guru sudah mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 tahun ajaran. Perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan ini bisa disebut dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tahap muka untuk 1 atau beberapa kali tatap muka. RPP ini dikembangkan dari silabus dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai 3. Kompetensi dasar seorang tenaga pengajar. Dalam hal ini, guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Mengapa hal ini berlaku dilakukan?
1. Perencanaan lebih sistematis. Pentingnya menyusun RPP adalah agar mengarahkan guru untuk merancang suatu metode pembelajaran yang disenangi siswa. 2. Memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. RPP yang telah disusun oleh guru tentunya memiliki butir penilaian yang akan diberikan pada siswa. Butir penilaian dalam RPP tersebut jika sudah diterapkan ke siswa dan guru bisa melihat nilai yang ditatap mereka. 3. Memudahkan penyampaian materi. Dalam hal penyampaian materi, guru sangat membantu dengan adanya RPP yang telah dibuat ini. Dikarenakan guru harus memprediksi dalam sebuah materi itu bisa diselesaikan dalam beberapa kali tatap muka. 4. Mengatur pola pembelajaran. Dalam menyusun rencana pembelajaran, beberapa yang diajarkan tidak semuanya bisa selesai dalam satu kali tatap muka. Ada kalanya guru memerlukan beberapa kali tatap muka untuk menuntaskan suatu bahasa materi. Dengan adanya RPP ini, guru bisa merancang pola penyampaian materi. Misal di tatap muka pertama membahas tentang dasar-dasarnya GUR, di tatap muka yang kedua membahas hal yang lebih detail dan materi tersebut. 5. Menghemat waktu dan tenaga. Alasan pentingnya rencana pembelajaran selanjutnya adalah untuk menghemat waktu dan tenaga dari guru. Guru tidak perlu bingung untuk memikirkan model, metode, dan sumber belajar yang sekiranya nanti akan digunakan oleh. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.